Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Khairul Madani. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan perkembangan sistem operasi. Langsung saja yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini ada Windows. Oke, sistem operasi Windows merupakan pengembangan dari MS-DOS, sebuah sistem operasi berbasis modul teks dan command line atau CLI. Nah, ini kalau Windows ini perkembangan dari MS-DOS ya. Oke, untuk yang pertama Windows 1.0. Windows 1.0 ini dikeluarkan pada tanggal 20 November 1985 dan diresmikan pertama kali pada tanggal 10 November 1983 yang dijuluki dengan Windows Graphic Environment 1.0. Terus antarmuka grafis berbasis 16 bit. Kemudian jendela-jendela di dalam Windows 1.0 hanya dapat ditampilkan di layar secara tile saja, sehingga jendela tersebut tidak dapat saling menimpa satu sama lain. Untuk kedua, itu ada Windows 2.0. Nah, kalau Windows 2.0 ini ada 4 tipenya. Yang pertama, dapat menggunakan prosesor terbaru pada tahun itu, yaitu Intel 286 prosesor, memori yang lebih besar, dan fitur komunikasi antar aplikasi dengan menggunakan Dynamic Data Exchange DDE. Kemudian, meningkat didukung grafis menggunakan pengguna sekarang dapat mengatur besar kecil ukuran jendela dan dukungan untuk keyboard. Windows 2.0 ini sendiri diluncurkan pada tanggal 9 Desember 1987. Selanjutnya rilis yaitu Windows 2.1 sampai Windows 2.03 menambah fitur yaitu Protected Mode dan pengguna memori yang lebih besar pada prosesor Intel 386. Windows 3.0 dirilis pada tanggal 22 Mei 1990, memiliki kemampuan dukungan kartu grafis SVGA atau XGA dan juga Icon, menyediakan SDK Software Development Kit, dan sistem ini menggunakan Virtual Device Driver (VXD). Selanjutnya, Windows 3.0 ini berevolusi menjadi Windows 3.1 yang menggunakan fitur multimedia dan Font yang menemukan end user. Berkembang menjadi Windows 3.11 yang mendukung aplikasi networking. Kemudian ada Windows 95. Nah, untuk Windows 95 ini ada 4 ya, memiliki nama kode Cicango dalam masa pengembangan. Dirilis tanggal 24 Agustus 1995. Sudah terintegrasi dengan 32 bit TCP atau IP dan sudah mendukung jaringan internet dial-up networking dan dukungan plug and play, di mana kita bisa menginstal device dengan hanya mencokok kabel hardware-nya. Versi 322 bit ini terdapat meningkatkan kapasitas multimedia, fitur yang lebih kaya untuk mobile computing dan networking yang sudah direalisasikan. Kemudian Windows 98 dirilis pada tanggal 25 Juni 1998, secara umum dilihat jauh lebih stabil dan dapat dibandingkan dengan pendahulunya. Mencakup banyak drive, perangkat keras baru, dan dukungan sistem keras FAT32. Dukungan USB di dalam Windows 98 jauh lebih baik dibandingkan dengan Windows pendahulunya itu. Kemudian yang keenam yaitu ada Windows 2000, yang mana Windows 2000 ini dirilis pada tanggal 17 Februari 2000, kemudian dibuat khusus untuk kalangan bisnis. Nah, ini Windows 2000 dulunya itu masih fokus atau hanya digunakan oleh kalangan bisnis, mempunyai versi profesional server, advanced server, dan deserted server. Fitur-fiturnya itu baru yang dieksposisi dari Windows 98 seperti Device Manager yang telah ditingkatkan, Windows Media Player, dan DirectX 6.1. Kemudian yang ketujuh yaitu ada Windows ME. Nah,
Windows ME ini dirilis pada tanggal 14 September tahun 2000, tahun milenium. Memiliki boot time yang lebih cepat daripada Windows 98. Pertama kali ada fitur sistem restore untuk restore PC ke titik tertentu jika mengalami permasalahan. Dan banyak yang menganggap produk gagal karena memiliki banyak masalah, digantikan oleh Windows NT Family, XP, Vista 7, dan Windows 8. Kemudian yang ke-8 ada yang namanya Windows XP. Nah, Windows XP ini dirilis pada tanggal 24 Agustus 2001 menggunakan kartu Windows NT 5.1, kemudian merupakan versi sistem operasi Windows yang paling lama, 2001 sampai 2007. Nah, ini Windows yang ke-8 ini merupakan Windows terlama untuk mengganti atau beroperasi ke Windows selanjutnya. Dan yang 9 itu ada namanya Windows Vista. Untuk ini dirilis pada 8 November 2006 pengguna bisnis. Oh ya, ini pengguna bisnis ya. Dirilis pada 30 Januari 2007 pengguna rumahan. Memiliki banyak fitur yang telah mengembangkan dan baru. Diluncurkan sebagai produk berbasis teknologi sistem yang solid yang mencakup teknologi-teknologi baru tingkat tinggi. Untuk yang ke-10 ada Windows 7. Sebelumnya dikenal dengan sebutan Black Gold dan Vienna. Memiliki kernel NT versi 6.1 build 7600. Dirilis pada 20 Oktober 2009, memiliki keamanan dan fitur yang baru. Kemudian beberapa fitur yang unik terdapat dalam Windows 7 adalah si debar yang berganti nama menjadi GetGet dan bebas ditaruh di mana saja pada desktop. Untuk Windows 8 dirilis pada 27 Agustus 2013, manufaktur dirilis pada 17 Oktober 2013 umum. Nah, untuk yang Windows 8 ini ada khusus-khususnya ya. Untuk yang 27 Agustus 2013 ini rilisnya khusus manufaktur dan 17 Oktober 2013 ini khusus untuk umum. Yang mana Windows 8 ini digunakan pada komputer pribadi termasuk komputer rumah dan bisnis, laptop, netbook, tablet PC, server, dan PC pusat media. Mengurangi beban pemakaian RAM di dalam operating system untuk memperpanjang penggunaan PC yang memakai baterai. Kemudian yang terakhir yaitu ada Windows 10. Nah, untuk Windows 10 ini dirilis pada 15 Juli 2015 untuk manufaktur. Kemudian tanggal 29 Juli 2015 ini juga untuk umum. Windows sengaja tidak mengeluarkan versi Windows 9 dikarenakan para users akan menganggap Windows 9 yang dipakai adalah Windows 95 atau Windows 98 karena berawalan 9. Kemudian Windows produksi Windows 10 untuk menggantikan Windows 9 yang tidak boleh diproduksi. Operating system ini banyak digemari oleh masyarakat sistem menarik dan canggih. Hampir semuanya perusahaan menggunakan sistem operasi Windows untuk memudahkan pengolahan data. Lanjut yang kedua yaitu ada macOS. Nah, untuk macOS ini dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Microsoft Macintosh. Tidak kompatibel dengan PC berbasis IBM. Diperkenalkan pada tahun 1984, sistem operasi pertama yang menggunakan Graphical User Interface GUI. Orang-orang penting pada Macintosh yaitu Bill Atkinson dan juga Jeff Raskin serta Andy Hansford. macOS Classic dirilis pada tahun 1984. Awalnya dikenal sebagai sistem seperti sistem 6.0.7 atau sistem 7. Juga dikenal sebagai toolbox. Pengembangannya itu terdapat 9 ya. 9 tipe. Dan itu semuanya total ada 10. Sini untuk macOS Classic. Ada sistem 1, sistem 2, sistem 3, sistem 4, sistem 5, sistem 6, sistem 7. Nah, untuk yang sistem 7 ini terdapat dua ya, dua macam. Yang pertama sistem 7 dan juga sistem OS 7.6. Sistem ini. Kemudian setelah macOS ini ada macOS 8, macOS 9 yang terakhir. Dan selanjutnya itu di bawahnya terdapat juga macOS sampai
2020 itu terakhir macOS X 10.16 atau Big Sur. Selanjutnya ada Unix. Untuk Unix ini diawali dari proyek Multics pada tahun 1965 yang dilakukan Amerika Telephone and Telegraph AT dan T, General Electric GE, dan Institut Teknologi Massachusetts MIT dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika. Didesain sebagai sistem operasi yang portable, multi-tracking, dan multi-user. Pada tahun 1969, proyek Multics dihentikan oleh AT dan T karena terlambat, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, juga karena jauhnya jarak antara periset yang mengembangkannya. Ken Thornton bekerjasama dengan Dennis Diskis mencoba merealisasikan ide Multics menggunakan komputer PDP-7. Peter Neumann menyarankan menggunakan nama Unix untuk sistem yang baru ini. Pada tahun 1970, ilmuwan AT dan T banyak mengembangkan menampung Unix sehingga banyak program-program kecil yang disebutkan di Unix. Dan selanjutnya ini dalam Unix dikembangkan pada tahun 1965 melalui proyek sebelumnya yang bernama Multiplexing Information and Computing Service atau disingkat Multics. Dan itu yang terakhir terdapat kurang lebih 40 software atau sistem operasi sampai saat ini yang dikembangkan oleh suatu organisasi dan pengembangan dengan dasar sistem operasi Unix. Oke, untuk berikut OS yang mengandung si Unix, jenis OS dan menggunakan si Unix. Nah, di sini ya, atau UX tuh. Dan yang keempat yaitu ada BSD. Nah, untuk jenis-jenis sistem operasi BSD ini ada tiga. Yang pertama FreeBSD, yang kedua OpenBSD, dan yang ketiga NetBSD. Nah, untuk FreeBSD ini dikembangkan oleh Berkeley Software Distribution pada tahun 1993. Kemudian dipercaya sebagai OS untuk server yang menangani beban yang cukup tinggi. Untuk kedua, OpenBSD ini dirilis pada 1 Oktober 1996, dikembangkan oleh The OpenBSD Project. Untuk NetBSD ini dirilis pada tahun 1993 yang dikembangkan oleh The NetBSD Foundation. Dan yang terakhir itu ada yang namanya sistem operasi Linux. Nah, awalan Linux ini dibuat oleh seorang mahasiswa yang berasal dari Finlandia bernama Linus Torvalds. Awalnya Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrei Tenenbaum. Sekitar bulan Agustus 1991, Linux versi 0.01 dikerjakan. Kemudian Debian Linux. Nah, Debian Linux ini dirilis pada tahun 1999, sangat cocok digunakan untuk komputer server maupun komputer admin karena memiliki kestabilan program. Kemudian Debian Linux ini dapat dijalankan pada hampir semua perangkat atau jenis komputer. Nah, di sini beda dengan Windows yang sebelumnya. Kalau Windows itu masih pilih-pilih ya di awal munculnya. Tetapi untuk Debian Linux ini sudah bisa digunakan untuk semua perangkat. Debian Linux adalah free software hasil pengembangan berbagai sukarelawan programmer di seluruh dunia. Kemudian yang kedua itu ada Red Hat Linux. Dirilis 3 November 1994, dikembangkan oleh perusahaan bernama Red Hat Inc. OS pertama yang menggunakan sistem RPM, Package Manager. Memiliki keunggulan mudah dalam proses instalisasi. Sedangkan user dapat mengubah alamat IP menjadi domain pada web. Mampu memberikan pengumuman seperti pengundahan, tampilan grafis dalam mode tampilannya, serta instalisasi yang memakai yang mudah. 3. Yaitu ada yang namanya Linux CentOS Linux. Nah, untuk ini Linux yang ketiga dirilis pada tahun 2004. Dibangun dengan Linux framework yang didasarkan pada Red Hat Enterprise Linux.
salah satu OS terbesar dan terpopuler di kalangan pengguna Linux. Dapat digunakan dan dikembangkan dengan gratis serta sangat cocok digunakan untuk programmer pemula. Sangat kompatibel dengan Red Hat dan RHEL sehingga drive RHEL juga dapat digunakan pada CentOS. Ada juga Ubuntu Linux. Untuk Ubuntu ini rilis pada tahun 2004, yang mana ini dikembangkan oleh perusahaan Afrika bernama Canonical Ltd. Nah, untuk Ubuntu Linux ini merupakan OS terutama dari Debian dan saat ini tengah menjadi tren penggunaan OS Linux di kalangan developer. Rutin melakukan perubahan dan update versi setiap 6 bulan sekali. Bersifat open source ya tentunya kalau Ubuntu Linux dan gratis untuk digunakan, tidak membutuhkan spesifikasi perangkat yang tinggi untuk instalisasi dan pengoperasiannya serta dapat dimodifikasi dan didistribusikan sesuai penggunaan user. Dan yang kelima itu ada yang namanya Slackware Linux. Untuk Slackware Linux ini dirilis pada 16 Juli 1993 untuk versi terlama, namun saat ini masih tetap digunakan dan dikelola. Dibuat oleh Patrick Forkilding dari Slackware Linux INC. Kelebihan dari Slackware Linux ini adalah stabilitas dan kemudahan desain pembuatan pekan Slackware yang sederhana. Menggunakan pendekatan gaya Unix. Nah, ini gabungannya ya. Untuk gaya-gayanya sama kayak Unix yang tadi. Yang sederhana, stabil, mudah, dan juga custom. Yang keenam ada SUSE Linux. Yang dirilis pada 1994. Nah, yang ini dikembangkan oleh OpenSUSE Project. Memiliki ciri khas yaitu stabil dan user-friendly. Dan untuk SUSE Linux ini memiliki tampilan desain yang baik dan mudah dan dalam pengaturannya. Nah, ini untuk mengaturi proses-prosesnya atau pengguna Linuxnya itu lebih mudah daripada sebelumnya. Yang mana untuk SUSE Linux ini dapat menggunakan pilihan bahasa Indonesia. Untuk sebelum-sebelumnya itu masih menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau yang SUSE Linux ini bisa diganti ke bahasa Indonesia. Memiliki software yang lengkap, selalu mengalami perkembangan dari versi awalnya, sangat stabil dan dalam updateisasi hardware, harga terjangkau, dan bahkan ada yang gratis, aman dan virus, serta update sistem yang mudah. Dan yang kedua ada Linux Mint, dirilis pada 27 Agustus 2006. Linux Mint ini memiliki dua tipe yaitu Mate dan juga Cinnamon. Yang kedelapan ada Freedom Linux yang dirilis pada 6 November 2003. Untuk versi-versinya ada Fedora antara lain Fedora Core 4, Fedora 11, Fedora 12, Fedora 13 dan yang masih dalam tahap pengembangan yaitu Fedora 14. Yang 9 Caldera Linux. Caldera Linux ini diperkenalkan oleh Caldera pada tahun 1997 berdasarkan distribusi LST Power Linux Jerman. Dan ini diambil alih oleh Untuk Caldera Linux ini diambil alih dan dikembangkan lanjut oleh sistem Caldera. Sekarang SCO Group sejak 1998. Untuk perancangannya itu dirancang dengan tampilan grafis secara keseluruhan yang menarik dan tidak membosankan ya, agar pengguna itu lebih nikmat untuk menggunakannya. Dan yang terakhir ada Mandriva Linux yang dirilis pada Juli 1998. Dulu dikenal dengan Mandrake, kemudian dibuat oleh Mandriva dengan menggunakan RPM Package Manager. Cocok digunakan untuk clean yang mengutamakan kehandalan. Kemudian mengutamakan kemudahan instalisasi berbasis GUI. Mendukung lebih dari 68 bahasa. Nah, untuk yang ini terdapat 68 bahasa dan ini lebih banyak daripada sistem operasi lainnya. Oke, sekian dari saya ya. Ini sebagai penutup, I say thank you. Kalau
terdapat kesalahan dari saya ya. Saya ucapkan mohon maaf karena saya masih belajar juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.